Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Nah, gimana nih kabar kalian siang ini? Udah pada makan siang kan harusnya? Sudah, Kak. Oke, jadi hari ini aku, Kalian Fahmi, akan membahas tentang TBM, kalimat inti. Jadi untuk pembahasannya itu kita bakal belajar pengertian kalimat inti dan syarat kalimat inti. Tapi sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih, kalian udah bisa membedakan yang wajib sama nggak wajib nggak? Maksudnya gimana tuh, Kak? Nah, misalnya nih aku kasih contoh ya. Misalnya kalian mau sekolah, apakah wajib kalian menggunakan seragam? Wajib. Wajib ya, betul. Nah, kalau yang contoh kedua, kalian mau sekolah, apakah wajib kalian membawa bekal dari rumah? Nggak wajib sih, Kak. Iya betul, nggak wajib ya, karena kalian mau bawa bekal atau nggak bawa bekal itu nggak bakalan ngaruh ke proses belajar mengajarnya di sekolah gitu ya. Jadi itu mirip-mirip nih sama si konsepnya kalimat inti. Jadi pertama-tama pengertian kalimat inti dulu nih, pengertian kalimat inti. Kalimat inti itu pada dasarnya adalah pokok pembicaraan kita pada suatu kalimat. Jadi kalimat inti adalah pokok pembicaraan pada suatu kalimat. Nah, jadi ini yang menjadi fokusnya itu emang benar-benar intinya, fokusnya, pokoknya gitu ya. Terus untuk kita mengetahui si kalimat intinya itu, kita harus tahu nih syarat-syaratnya biar kita mengerjakan soalnya tuh bisa lebih mudah gitu. Jadi untuk kalimat inti sendiri ada beberapa syarat. Di sini ada 5 syarat kalimat inti. Yang pertama itu kalimat inti harus memuat subjek dan predikat. Memuat subjek dan predikat. Kalau misalnya ada yang nanya gimana dengan objek dan pelengkapnya Kak, itu tergantung sama predikatnya ya. Jadi ini objek dan pelengkap itu masuknya opsional. Terus syarat kedua, kalimat inti itu tidak boleh berupa inversi. Tidak boleh berupa inversi. Nah, jadi inversi itu apa? Kebalikan, Kak. Ya betul. Jadi inversi itu kebalikan ya. Jadi kebalikan dari suatu kalimat itu berarti predikatnya duluan, lalu diikuti oleh subjek. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Kalimat inti itu harus subjeknya dulu, baru predikatnya. Kayak gitu ya. Jadi udah ada 2 nih syaratnya, harus memuat subjek dan predikat. Terus bentuknya itu harus didahului dulu oleh si subjek, lalu diikuti oleh predikatnya. Terus syarat ketiga, dia harus tidak memuat perluasan. Jadi tanpa perluasan. Ini bakalan aku jelaskan nanti ya. Syarat keempat itu dia harus berupa kalimat deklaratif. Ada yang tahu kalimat deklaratif itu apa? Pernyataan, Kak. Betul. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan. Betul ya. Terus ini syarat terakhir. Syarat terakhirnya itu kalimat inti tidak boleh memuat negasi.
aktif intransitif atau verba aktif transitif, verba kopula, itu kita bisa lihat tuh kalau misalnya dia verbanya aktif transitif, berarti dia diikuti oleh objek. Kalau dia verba aktif intransitif, berarti dia diikuti oleh pelengkap. Nah, kalau dia verba dasar, bentuknya itu verba dasar seperti makan, minum, tidur, itu namanya verba dasar ya. Kalau verba dasar itu sama juga, berarti dia diikuti oleh pelengkap. Lalu ada juga dinamakan verba pasif. Verba pasif itu seperti terjadi, dikemukakan, itu bentuknya verba pasif ya, jadi sama, diikuti oleh pelengkap. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan verba kopula. Verba kopula itu kata-katanya seperti adalah, merupakan, yakni, yaitu, itu termasuk verba kopula. Jadi kalau ada verba kopula, kalimat setelahnya itu merupakan pelengkap. Biar gampang, kalian ingat aja, verba aktif transitif itu pasti diikuti oleh objek. Selain verba itu, semuanya itu diikuti oleh pelengkap. Jadi kalian harus ingat yang satu ini aja nih, penting, aktif transitif. Untuk mencari si aktif transitif ini, kalian bisa menguji itu si verbanya bisa dipasifkan nggak. Kalau dia bisa dipasifkan, berarti dia adalah verba aktif transitif. Contohnya seperti membaca. Kalau katanya membaca, berarti dia termasuk verba aktif transitif karena bisa dipasifkan menjadi dibaca. Nah, jadi itu kata-kata yang verba aktif transitif pasti akan diikuti oleh objek. Terus ada syarat tanpa perluasan. Nah, perluasan itu apa sih? Perluasan itu bisa ditandai dengan adanya keterangan. Keterangan yang berupa mungkin kalau kalian menemukan konjungsi atau preposisi, itu bisa diasumsikan, bisa kalian curigai sebagai bentuk keterangan tuh. Kalau ada preposisi atau konjungsi. Itu ada, berarti dia ada perluasan, itu kita nggak masukin ke analisis kalimat inti kita. Terus harus tanpa negasi. Negasi itu adalah kata-kata yang menegasikan si kalimatnya itu. Seperti kata bukan, kata tidak, kata belum, dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang perlu kalian ingat untuk membantu kalian lebih mudah menjawab soal-soal yang menanyakan tentang kalimat inti. Nah, kita coba dulu nih. Kita coba praktekin ke contoh soal yang pertama. Ini sama-sama ya. Tips and triknya itu biar cepat. Yang pertama harus kalian eliminasi adalah keterangannya. Jadi kita cari nih keterangannya, bisa ditandai dengan adanya preposisi atau konjungsi. Jadi bisa kita cari tuh. Nih, dalam ini kan preposisi ya. Jadi bisa langsung kita coret aja karena dia nggak bakalan masuk ke kalimat inti. Terus seperti ini juga menunjukkan kemungkinan dia adalah keterangan. Jadi bisa langsung kita hapus sampai di sini. Jadi tersisa alpukat sering digunakan. Karena syarat kalimat inti itu harus ada subjek dan predikat, maka kita lihat alpukat itu sudah termasuk subjek. Terus sering ini dia berfungsi sebagai pewatas gitu ya, modifier. Terus digunakannya itu adalah predikatnya. Jadi dari sini bisa kelihatan yang kita masukkan sebagai kalimat inti cuma alpukat dan digunakan. Oke, jadi jawaban yang benar, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat 4 adalah
digunakan. Karena dia bisa kita lihat ya, dia memuat S dan P, terus bentuknya juga didahului oleh subjek, lalu diikuti oleh predikat, terus dia tanpa negasi ya, tidak ada kata bukan, tidak, belum, dan sebagainya, dan dia berbentuk deklaratif gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya kakak mau kalian coba mengerjakan latihan soal pertama. Aku kasih waktu 3 menit ya untuk membaca dan sekaligus menjawab pertanyaan ini. Jadi sama yang ditanyakan itu adalah hal inti yang dibicarakan pada kalimat 9. Aku mau jawab, Kak. Iya, betul. Boleh, silakan Novi. Jawabannya Panji Tengkorak dipahami yang A. Betul. Jawabannya Panji Tengkorak dipahami. Kenapa? Karena ini langsung bisa kita coret dengan demikian. Karena itu adalah keterangan ya. Jadi Panji Tengkorak subjek, dapat dipahami, dipahaminya itu adalah predikat. Dapat ini dia adalah adverbia ya, dia kata keterangan, jadi nggak kita masukkan. Jadi cuma masuk si dua ini, subjek dan predikat, menghasilkan Panji Tengkorak dipahami. Betul ya, jadi jawabannya A. Terus latihan soal kedua. Ini agak tricky nih teman-teman. Kalian harus baca soalnya dengan saksama. Manakah kalimat inti yang paling tepat dari anak kalimat 4? Waktunya sama 3 menit buat mengerjakan soal latihan soal 2. Nah, karena udah 3 menit, nih kita langsung bahas aja ya. Pertanyaannya adalah manakah kalimat inti yang paling tepat dari anak kalimat? Karena dia di anak kalimat, jadi bukan di induk kalimat dong. Jadi kita cari jawabannya ke sini nih. Ini adalah anak kalimatnya. Induknya yang tuntutan sampai bersalah. Jadi kita skip yang induk kalimatnya, kita langsung fokus ke anak kalimat. Ingat syaratnya adalah subjek plus predikat. Kita cari subjeknya, hasil. Di sini hasil ya subjeknya. Tidak sesuai tidak adalah negasi ya. Terus sesuai adalah predikat. Jadi jawabannya adalah Hasil sesuai. B. Betul. Jawabannya B, hasil sesuai. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan gak nih teman-teman? Aman, Kak, cukup jelas Oke. banget. Nah, bagus. Berarti udah pada paham kan ya tentang kalimat inti ini. Sekarang aku mau kalian mengerjakan drill soal di aplikasi ya. Mungkin bisa 5 soal deh dalam waktu 5 menit, oke? Nah, karena udah 5 menit, aku mau lihat nih hasilnya dapat berapa. Oh, ini masih harus belajar lagi nih kayaknya. Semangat ya, nggak apa-apa kok, namanya juga baru pertama kali. Nah, ini udah benar semua nih. Kamu bisa belajar sama teman kamu yang ini karena dia udah paham 100% gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin sampai situ aja. Kakak udah tahu nih kalian ada yang udah paham sama si kalimat inti, ada juga yang masih perlu belajar lagi. Jadi untuk hari ini pelajaran tentang pengertian kalimat inti dan syarat-syarat kalimat inti udah kita pelajari ya, udah clear. Untuk selanjutnya mungkin kita akan pindah ke topik PBM yang lain gitu. Jadi untuk hari ini sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pelajaran kita? Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Malu, Kak, masih malu-malu. Oh, nggak apa-apa kalau masih malu-malu kalau gitu ya. Hari ini kita belajar tentang pengertian kalimat inti dan syarat-syarat kalimat inti. Kita juga udah latihan soal, beberapa soal, dan udah nge-drill ya di aplikasi.
inti itu apa sih? Pengertian kalimat inti adalah pokok pembicaraan dari suatu kalimat, betul. Dan syarat-syarat kalimat inti ada beberapa, ada 5 syarat kalimat inti. Yang pertama itu Harus subjek dan predikat, betul, Kak. harus memuat subjek dan predikat. Yang kedua, tidak boleh berupa inversi, jadi polanya harus Subjek baru predikat, nggak betul. boleh predikat, abis itu subjek itu nggak boleh. Betul sekali. Terus yang ketiga itu tidak boleh memuat perluasan. Perluasan itu ditandai dengan keterangan seperti konjungsi atau preposisi. Jadi nggak boleh ada keterangannya ya. Terus syarat keempat, dia harus berupa pernyataan deklaratif. Jadi nggak boleh tuh ada negasinya. Ini juga sekaligus menjadi syarat yang kelima. Karena syarat yang kelima itu si kalimat inti nggak boleh memuat negasi. Jadi untuk materi tentang kalimat inti hari ini sampai di sini kakak tutup.